Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Siniawati dari SMP Islam SMP Lumajang. Kali ini kita akan bertemu dalam mata pelajaran matematika di kelas 9, yaitu materi kesebangunan. Yang pertama yang kita bahas adalah materi kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Materi kemarin kalian kan sudah belajar tentang syarat-syarat dari kesebangunan. Sekarang perhatikan dua bangun berikut ini. Yang pertama, bangun ABCD berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 80 meter, lebar 20 meter, dan persegi panjang KLMN dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 4 meter. Sekarang, apakah dua bangun tersebut dibangun? Apa syarat dua bangun dikatakan dibangun? Yang pertama, syarat dua bangun dikatakan dibangun yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalkan di situ sudut A sama besar dengan sudut K, sudut B sama besar dengan sudut L, sudut C sama besar dengan sudut N, dan sudut D sama besar dengan sudut N. Yaitu semuanya sudutnya sebesar 90 derajat. Syarat yang kedua yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sekarang kita bandingkan sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, sehingga AB-nya di situ 20 meter dibanding dengan 4 meter. Sama-sama dibagi 4, 20 dibagi 4 adalah 5, 4 bagi 4 1, sehingga perbandingannya untuk AB banding KL adalah 5 banding 1. Sekarang kita bandingkan sisi yang bersesuaian yang lainnya, yaitu BC dengan LM, di mana BC-nya 80 meter, LM-nya 16 meter, sehingga jika dibandingkan sama-sama dibagi 16 yaitu 5 banding 1. Dari sini kita ketahui bahwa dua sisi yang bersesuaian tersebut ternyata sebanding. Maka bangun ABCD dan KLMN bisa dikatakan dengan sebangun. Sekarang permasalahan sehari-hari pada kesebangunan. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah taman berbentuk bangun trapesium siku-siku. Taman tersebut akan diperbesar dengan memperpanjang ukuran setiap sisi-sisinya sebesar 50%. Jika, maksudnya, jelaskan apakah taman sebelum diperbesar dan sesudah diperbesar tersebut dapat dikatakan bangun, di mana sudut setiap taman dibuat tetap. Ukuran taman setelah diperbesar, maka di sini yang harus kita lakukan atau yang harus kita cari adalah ukuran taman setelah diperbesar, di mana di situ untuk sisi AB yang awalnya 24 karena diperpanjang 50%, maka 24 ditambah 50% kali 24 yaitu 24 ditambah 12, sehingga sisi AB aksen, A aksen, B aksen yaitu 36 meter. Kemudian sisi berikutnya yaitu B aksen, C aksen merupakan perpanjangan dari sisi BC, mana sisi BC adalah 22 karena diperpanjang 50% maka menjadi 22 ditambah 50% kali 22, sehingga hasilnya 22 ditambah 11 yaitu 33 meter. Kemudian sisi yang ketiga yaitu sisi C aksen, D aksen merupakan perpanjangan dari sisi CD, maka 30 ditambah 50% dari 30 ditambah 15 yaitu 45. Kemudian sisi yang terakhir adalah D aksen, A aksen, yaitu merupakan sisi perpanjangan dari sisi DA, yaitu 4 ditambah 50% kali 4 yaitu 4 ditambah 2 yaitu 6 meter persegi. Sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat dua bangun dikatakan bangun. Karena tadi di soal sudah jelas bahwa sudut setiap taman dibuat tetap, maka sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sekarang kita bandingkan sisi AB dengan sisi A aksen, B aksen, di mana sisi AB 24 meter, sisi A aksen, B aksen adalah 36, sehingga sama-sama dibagi 12. Untuk AB 2, untuk A aksen, B aksen 2/3. Sekarang sisi yang berikutnya yaitu BC dibandingkan dengan B aksen, C aksen. BC diketahui 22/33. Kalau disederhanakan, maka perbandingannya menjadi 2/3.
Kemudian sisi yang ketiga yaitu CD dibandingkan dengan D aksen yaitu 30/45. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 15, hasilnya 2/3. Begitu juga sisi DA dengan D aksen A aksen yaitu 4/6. Jika disederhanakan menjadi 2/3. Jadi taman sebelum diperbesar dan sesudah diperbesar tersebut dikatakan sebangun. Sekarang perhatikan permasalahan yang kedua. Seorang anak berdiri dari sebuah pohon. Jika tinggi anak 1,75 meter dan panjang bayangan anak 1,2 meter seperti tampak gambar pada gambar berikut ini. Ini perhatikan untuk pohonnya, kemudian anaknya 1,75, jarak bayangannya 1,25, di mana ukuran dari pohon ke ujung bayangan yaitu 4,5. Berapakah tinggi pohon? Nah, ilustrasi gambar. Kalau kita gambarkan berdasarkan gambar tadi, kita peroleh sebuah segitiga yang sebangun, dua buah segitiga yang sebangun. Sehingga kita harus ingat konsep kesebangunan. PS per PQ sama dengan ST per QR. Di mana panjang PS adalah 1,9, sementara PQ adalah 4,5 dan tingginya 1,75 per tinggi pohonnya adalah kita belum ketahui. Maaf, untuk panjang PS di sini kita ralat menjadi 1,25. Nah, di sini kan untuk PS kan 1,9. Maaf, ini salah ketik sehingga ini juga 1,25. Maka untuk TP-nya adalah 4,5 kali 1,75 dibagi 1,25 sehingga tinggi pohonnya adalah 6,3 meter. Jadi tinggi pohon adalah 6,3. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang permasalahan pada konsep kesebangunan lebih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.